Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore atau petang. Detik ini saya akan merekam video kuliah saya. Pada kesempatan ini adalah kuliah ET 4103 Etika Profesi Engineering. Dan kali ini saya akan merekam bab 5-nya. Bab 5 yang berjudul nilai sosial dari teknologi. Jadi nilai sosial dari teknologi ini merupakan suatu hal yang sangat penting, ya, aspek yang penting dari seorang engineering supaya menjadi suatu engineer yang dalam profesinya yang bertanggung jawab, ya, yang amanah. Jadi di sini saya akan mulai dengan bagaimana menjadi seorang engineer yang sadar, ya. Jadi kalau dari buku itu cukup luas, ya, pembahasan mengenai hal ini, becoming a socially conscious engineer, bagaimana menjadi engineer yang sadar, ya. Tetapi dengan kata-kata yang panjang lebar di dalam suatu buku kita belum tentu bisa memahami. Jadi alhamdulillah ini pada masa sekarang kita bisa mendapatkan gambar-gambar, ya, secara gratis. Jadi dari beberapa site, ya, beberapa website itu, beberapa situs memberikan gambar-gambar. Ada yang bisa di-download secara gratis, ada yang harus berbayar. Jadi saya memilih yang gratis saja. Nah, ini gambar dari otak manusia, ya. Kalau otak manusia itu terisi aware, ya, alive, ya, ini ada kata-kata gambar seperti ini, ya, di dalam otaknya ada aware, ya, ada kepedulian, ya. Maka kepedulian lingkungan kepada sesama manusia, ya. Jadi maka seorang engineer itu secara sosial memiliki aspek yang dia itu ada nilai sosial di dalam dirinya. Ini yang sangat disoroti pada masa kini maupun sebenarnya sudah lama, sejak lama engineer ini menjadi sorotan, suatu pekerjaan yang dianggap sebagai serius dan tidak paham pada hal-hal yang bersifat sosial. Jadi gambar ini ada saya tuliskan image source-nya yang tadi saya sudah sebutkan bahwa kita diperbolehkan mengunduh gambar-gambar gratis dari suatu situs, tetapi kita harus secara moral harus menyebutkan source-nya. Jadi ini maksudnya saya berikan di sini. Dan berikutnya hal yang penting itu adalah apakah teknologi. Nah, ini teknologi bukan didefinisikan oleh orang teknologi. Jadi kalau biasanya kan ilmu ekonomi didefinisikan oleh orang ekonomi, ilmu hukum oleh orang hukum. Ini dalam bab 5 ini kita mempelajari mengenai aspek teknologinya dari teknologi, aspek sosial dari teknologi. Jadi ini adalah gambar yang menjelaskan, menggambarkannya mengenai yaitu pengertian teknologi dari sisi aspek sosial. Nah, ini gambarnya seperti ini, orang pinter ya yang gambar ini saya unduh. Jadi ini mewakili sekali, ya, bagaimana bahwa kita ini teknologi terwakili oleh suatu gadget, ya, handphone, smartphone, ya. Jadi zaman sekarang orang tidak lepas dari smartphone, ya. Tapi di sini dia di dalam smartphone itu adalah dia hidup dalam istananya. Jadi seorang yang memiliki smartphone ini seperti seorang raja. Seorang raja berada di dalam istana yang dia mewah, ya, hidup mewah, hidup apapun terpenuhi, ya, kebutuhannya akan informasi terpenuhi, dia menyampaikan informasi atau menerima itu terpenuhi. Tetapi dari aspek sosial itu dipandang bahwa istana ini ada di tengah-tengah laut, ya, jadi jauh dari mana-mana, kita hidup sendiri di situ. Nah, ini dari pandangan aspek teknologi dari ahli ilmu-ilmu sosial. Jadi kita engineer ini dipandangnya seperti ini. Kemudian kita berikutnya adalah mengenai sisi optimis, sisi positif dari teknologi, ya. Nah, ini betapapun
secara aspek sosial, orang-orang ahli ilmu sosial memandang bahwa teknologi ini menjanjikan, ada yang menjanjikan suatu nilai-nilai optimis, nilai positif. Ini gambarnya Facebook ini bagaimana Facebook dibuat. Facebook adalah produk teknologi ya masa kini. Nah ini Facebook ini bisa membuat jaring-jaring sosial dari orang-orang di seluruh dunia ya. Bahkan orang-orang yang tadinya tidak kenal bisa menjadi kenal, yang menjadi suatu komunitas. Dan orang-orang yang kenal lama tidak ketemu tiba-tiba bertemu dengan adanya Facebook. Jadi ada juga ya sisi-sisi optimis atau positif dari teknologi dipandang dari orang-orang ilmu sosial. Tetapi lebih banyak yang orang sosial itu memandang bahayanya. Jadi yang nilai negatif, nilai pesimis dari teknologi ya, the perils of technology, bahaya teknologi. Nah ini pertama adalah teknologi dan human experience. Ini saya ambil gambarnya yang sesuai ini ya. Jadi buku, di kiri itu ada gambar buku, di kanan ada smartphone ya. Jadi menghilangnya buku. Nah ini adalah aspek negatif ya menurut orang-orang ilmu sosial, yaitu dalam arti buku ini kan sudah ribuan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun menjadi literasi. Ya, zaman dulu itu hanya pujangga yang bisa nulis buku, itu hanya pujangga. Jadi dalam ribuan tahun, 1000 tahun yang lalu, sampai ratusan tahun yang lalu itu orang yang bisa nulis buku itu hanya orang-orang yang dalam kelas kasta tertinggi ya, di dalam masyarakat. Jadi bisa menulis suatu buku berarti dia menguasai bahasa. Orang biasa, orang normal itu hanya menguasai bahasa-bahasa sehari-hari untuk perdagangan, untuk hubungan sosial biasa. Tapi untuk bisa menulis buku itu harus seorang kelasnya itu adalah pujangga atau saintis yang tingkat dunia atau regional ya. Menghilangnya suatu buku sebagai literasi. Jadi orang sekarang itu literasinya dari smartphone ya. Dengan Google, dengan Wikipedia. Nah ini ada banyak kelemahan ya, menurut orang ahli ilmu sosial. Karena kalau dalam bentuk buku itu bisa dipertanggungjawabkan. Banyak orang mengarang buku, ya saya juga pengarang buku, saya ada berapa puluh buku saya karang ya. Tapi yang ada ISBN-nya hanya ada 7 buku. Dulu waktu saya 30 tahun yang lalu saya bikin buku, saya nggak tahu harus didaftarkan ISBN. Sekarang udah hilang semua ya. Kemudian yang baru ya tahun 94 itu saya baru bikin buku yang ada ISBN-nya dan sekarang yang ada ISBN-nya hanya 7. Tapi buku yang saya karang itu 10 tahun lagi, 100 tahun lagi mungkin menghilang, nggak akan dibaca orang lagi barangkali ya. Tapi buku-buku itu yang dikarang orang, ada jutaan buku, itu hanya tertinggal 1-2 yang betul-betul dikarang oleh seorang pujangga dan itu menjadi referensi kehidupan. Jadi bahwa ilmu-ilmu hukum ya itu mendasarkan buku karangan Socrates ribuan tahun yang lalu. Ilmu ekonomi itu mendasarkan ilmu yang dikarang Aristoteles itu ribuan tahun yang lalu. Jadi itu literasi dari ilmu sosial, ilmu teknologi juga seharusnya itu adalah berbentuk buku. Ini jelas pengarangnya, jadi dia menguasai penulisannya secara baik ya. Nah beda dengan kita dapatkan pengetahuan dari Wikipedia maupun dari Google. Nah itu campur aduk pemikiran banyak orang, campur aduk. Kalaupun itu ada suatu situs menjelaskan seseorang, itu adalah pihak kedua, ketiga, atau keempat, atau kelima. Jadi kalau buku itu adalah dikarang orangnya sendiri. Jadi kita bisa mengetahui pikiran orang itu dari orangnya sendiri, orangnya mengarang. Tapi kalau berbentuk udah Wikipedia atau googling itu adalah pendapat orang lain tentang seseorang. Pemikiran-pemikirannya orang itu menurut si A. Nah kemudian A menulis, kemudian B dikutip oleh B, C, dan mungkin orang ke-100, orang ke-1000 itulah yang menuliskan di Wikipedia ataupun di googling yang Anda Google itu. Jadi ini aspek yang negatif. Salah satu aspek negatif atau bahayanya teknologi ini adalah literasi ya. Jadi pengalaman manusia, kehidupan manusia. Nah ini teknologi akan menjadi merusak hal itu. Dan aspek kedua dari sisi positif, nah ini adalah critical attitude-nya. Jadi buat teknologi ini gambarnya ini kita lihat bahwa ada komputer, di sini ada manusia, ini matanya tertuju komputer.
Jadi ini manusia sekarang ya, milenial itu udah komputer ya, gadget, pikirannya tuh otaknya ada di situ. Dia merasa bahwa ilmu pengetahuan itu ada di gadgetnya dan di komputernya. Ya, sehingga memang ini problem besar ya buat saya seorang dosen dan teman-teman dosen yang lain ya. Itu mengajarkan ya kita harus sabar ya. Kita hidup di zaman yang belum seperti sekarang ini. Ya, belum ada gadget itu, belum ada sistem komunikasi yang bisa merakyat, yang bisa dipakai orang seluruh dunia seperti sekarang ini. Ada medsos, ada internet. Dulu waktu saya muda belum ada ya. Jadi orang ilmu sosial melihatnya juga seperti itu. Jadi bahwa orang-orang ini tertujukan kepada komputer ya, sehingga aspek sosial, sikap manusia terhadap lingkungan terhadap manusia yang lain itu menjadi terganggu ya. Bahkan mahasiswa itu kalau kuliah ini sekarang kuliah masa online, wah itu udah sulit sekali kita mengatasi bagaimana supaya mereka tidak saling mencontek, tidak saling kerjasama dalam ujian atau dalam tugas-tugas. Dalam mata kuliah itu pun itu jadi masalah itu sekarang ini. Kalau di WhatsApp grup dosen-dosen ini sering ngomongin ya, jadi ada yang kuliah pakai Zoom gitu, terus direkam ya. Waduh, ternyata ada terganggu beberapa kali, ada mahasiswa yang dia di komputernya Zoom dihidupkan di komputer, kemudian dia lupa mematikan mikrofonnya. Kemudian dia tetap hidup dengan mikrofon hidup ya, Zoom-nya itu mahasiswa, tapi kemudian dia main internet atau dia telepon menggunakan gadgetnya. Jadi sering kalau kita rekam itu ya, rekaman kuliah itu sering masuk itu mahasiswa ditegur ibunya ini. Disebut, itu kamu kuliah kok main gitu, main game. Itu kan lagi kuliah di Zoom kok main game, kedengaran di rekaman kayak gitu ya. Kemudian bahkan kemudian kalau rekaman itu juga muncul ada seorang mahasiswa itu ngobrol di telepon dengan orang lain. Jadi ya inilah bahaya dari teknologi menurut pandangan dari sisi aspek sosial. Kemudian berikutnya adalah membahas bagaimana telecommunication and computer teknologi dari sisi privasi sosial dan kebijakan sosial. Nah ini ya yang dianjurkan, privasi dan lintas batas ini dianjurkan oleh teknologi telekomunikasi. Dulunya itu ada batas atau sekat-sekat sosial ya. Ada batas-batas sosial dari kasta, katakan gitu, kehidupan sosial, atau batas-batas berdasarkan bangsa, suku bangsa, umur. Sekarang nggak ada lagi. Batas-batas itu hilang ya, jadi boundary crossing. Ini kita tidak membahas positif atau negatifnya ya. Jadi ini hanya kita bicarakan bahwa akibat dari teknologi telekomunikasi. Dan berikutnya akibatnya pada masalah privasi ini dan sosial kebijakan polisi ini adalah ini. Jadi bahwa ini adalah suatu gambar yang sangat bagus yang saya unduh ya untuk mewakili penjelasan ini. Ini di buku referensi itu sampai beberapa kata itu sehalaman lebih dengan kata-kata bahasa Inggris yang sangat padat, bacanya pusing. Tapi ini bisa dijelaskan dengan seperti ini. Jadi dalam akibat dari teknologi telekomunikasi ya, dikembangkan dengan komputer. Sejak tahun 80-an kan ada James Martin itu mengarang Telecommunication and the Computer. Dia meramalkan tahun 80-an pada masa yang akan datang peralatan telekomunikasi itu adalah suatu komputer gitu. Ramalannya benar ya, ini tidak 10 tahun sejak dia meramalkan sudah benar. Jadi gadget kita itu kan komputer, Anda itu gadget Anda, handphone Anda itu komputer, suatu komputer yang dilengkapi dengan modem dengan peralatan komunikasi. Jadi ini membuka seolah-olah ada gembok tapi gemboknya terbuka karena ada kuncinya di situ. Jadi saya bekerja misalnya saya ini sedang merekam suatu video kuliah, tapi ada beberapa mata yang dia itu masuk ya hacker atau apapun ini mengamati apa yang sedang saya kerjakan ini. Jadi ya alhamdulillah kalau cuma sekedar mengamati, tapi kadang-kadang dia mempengaruhi. Dia bisa merusak apa yang saya sedang lakukan. Ini bisa terjadi.
inilah jadi akibat dari internet ini, teknologi telekomunikasi, maka dunia ini masalah privasi dari pribadi-pribadi ya, karena yang tadinya itu dalam aspek sosial, hubungan manusia dengan manusia secara fisik ya, berganti dengan hubungan menggunakan komputer, dengan jaringan internet, jaringan telekomunikasi, meskipun dikunci tapi sebenarnya kuncinya itu gemboknya bisa dibuka oleh seseorang ya. Itu tidak sulit untuk melakukannya ya. Jadi dengan tujuan baik atau tujuan jelek ya sekalipun, itu sama aja, kita bebaskan dari tujuannya, tapi itu bisa dilakukan. Jadi dengan demikian tentu saja yang terakhir itu adalah bagaimana menemukan suatu kreatif middle way, suatu jalan tengah yang kreatif. Nah, gitu. Ini gambar yang bagus saya unduh ya. Ini mewakili, ini juga sama di buku referensi, Anda bisa baca. Saya sudah baca berulang-ulang, pusing saya bacanya ya. Jadi saya tidak paham, paham lah, tapi ini lebih mudah untuk kita pahami buku referensi itu, penjelasan itu dengan gambar ini. Jadi jalan tengah yang kreatif itu adalah kalau kita itu sedang berinteraksi dengan seseorang, dengan banyak orang lain, menggunakan komputer, menggunakan gadget, ya, handphone ataupun suatu komputer. Nah, di sampingnya ada secangkir kopi. Jadi kita tetap bisa menikmati kopi ya, produksi dari orang lain, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang sama-sama minum kopi barangkali. Dan di sebelahnya kita lihat ada pot ya, tanaman. Jadi masih ada tanaman, kita masih bisa menikmati tanaman yang real. Di gambar di komputer ada gambar-gambar tanaman, tapi kita di sebelah komputer ini, gadget kita, ada tanaman yang real, yang benar-benar, sehingga kita bisa mengamati. Jadi kalau gambar dilengkapi lagi sebenarnya ada langitnya, orang masih tetap bisa melihat bulan, melihat bintang yang real, meskipun itu di dalam komputer gadgetnya dia bisa melihat. Jadi sebelah kanannya ini ada perangkat-perangkat, ada foto dan seterusnya. Yang ini adalah jalan kreatif, jalan tengah kreatif ya, supaya teknologi ini tidak melepaskan manusia dari lingkungannya, ya, lingkungan sosial maupun lingkungan kehidupannya, kehidupan yang nyata, yang real di sekitarnya. Dan berikutnya adalah kita bicara bagaimana komputer teknologi, masalah kepemilikan dari komputer software. Nah, komputer software ini ada dua jenis. Ada yang non copyrightable, jadi dia hanya bisa kita ajukan hak ciptanya, tetapi tidak bisa diajukan sebagai paten. Nah, ini saya punya 20 lebih ya hak cipta seperti ini. Jadi hanya sekumpulan beberapa baris ya, 300 baris atau 1 kilo lah, 1000 baris program komputer ya, saya buat dalam kaitan dengan teori temuan saya yang saya pernah ceritakan di kuliah ini di bab 1, yaitu yang dinamakan harmony and gradation, yang dulu saya namakan sebagai Haryadi Index. Nah, ini saya bikin ini program-programnya, tetapi itu non copyrightable, tidak berbentuk suatu paten. Jadi orang lain boleh menggunakannya, boleh menyalin, asal dia itu tidak mengaku-ngaku bahwa itu bikinan dia, gitu aja. Jadi hanya bisa seperti itu yang saya lakukan ya. Tidak ada aspek bisnis secara langsung. Tetapi tidak selalu demikian. Kalau kita mau supaya komputer software kita menjadi suatu yang dia bisa dipatenkan, ada aspek bisnis, orang tidak boleh meniru, orang tidak boleh menggunakan tanpa membayar. Maka ini ada contoh-contohnya lah ini yang copyrightable ya, komputer software ya. Jadi ini ada Twitter, ada Facebook ya, Instagram, LinkedIn ya. Ini adalah mereka industri itu membuat juga program-program komputer, tetapi mungkin jauh lebih lengkap ya dibanding yang saya buat tadi. Mungkin ada sampai beberapa mega baris ya, jutaan baris dari softwarenya. Nah, ini kemudian di dalam bentuk industri, dibungkus di dalam industri. Jadi Facebook itu, kenapa jadi Facebook, kita bisa pakai Facebook, itu ada program komputer, tapi di situ dia menjadi aspek bisnis, menjadi kita tidak boleh orang meniru
membuat Facebook itu, kecuali kita membuatnya dengan cara yang berbeda ya. Jadi diagram alirnya beda, softwarenya beda ya. Bahkan sebenarnya kerangka ya, frameworknya juga harus berbeda. Itu bisa. Jadi software komputer itu bisa yang jadi paten, yang menjadi aspek bisnis, ada yang juga tidak. Nah, saya mulai membuat software komputer, ya ada tadi 1.20 lebih. Ini memang saya belum ya sampai atau tidak, saya nggak tahu tidak atau belum menjadikan itu menjadi aspek bisnis buat kehidupan pribadi saya, karena saya mengembangkan teori yang saya sebut RID index atau harmonic gradation ini hanya dalam rangka tadinya hanya ingin mengisi waktu di dalam rangka setelah pensiun dari dosen ITB. Saya belum berpikir bahwa itu jadi duitnya. Saya nggak tahu kalau nantinya bisa jadi aspek bisnis. Kemudian yang terakhir adalah ethical issue di dalam desain ya. Jadi desain ini ada isu-isu etiknya. Ini juga saya jelaskan dalam gambar ya. Di sini ada masalah-masalah, dia tuliskan ini dengan indah ya. Ada ini harmonic gradation ini ya, ada putih, merah, hijau, biru dalam susunan seperti ini. Ini harmony index atau Haryadi indeksnya tinggi. Nah, ini harmonic gradationnya tinggi. Jadi hanya sekedar kata-kata, tetapi dia bisa menjelaskan dengan jelas isu-isu ya etika di dalam perencanaan teknologi. Jadi masalah etik ini ada masalah community. Ya, jadi kita dalam merancang, nanti mahasiswa ya merancang tugas akhir berbentuk suatu peralatan atau software, itu ada komunitasnya. Ada komunitas dari perangkat yang Anda desain. Jadi Anda merancang antena misalkan ya, itu ada komunitasnya. Jadi ada komunitasnya sehingga yang Anda buat itu mengacu kepada standar-standar atau rekomendasi regional minimal atau tingkat dunia ya. Dan ada masalah responsibility ya. Jadi harus ada tanggung jawab kita di dalam merancang ya. Tanggung jawab bahwa kita merancang peralatan itu, kita bertanggung jawab penuh atas perancangan itu ya, bertanggung jawab penuh. Kita tidak meniru dan kita yakin bahwa itu bermanfaat untuk orang lain. Ya, kemudian ada needs ya, ada kebutuhan. Jadi kalau kita merancang sesuatu alat ya, suatu sistem peralatan maupun software, itu kita yakin bahwa ada kebutuhannya, ada yang membutuhkannya. Itu kita harus yakin, kalau enggak ya kita jangan rancang. Itu masih jadi suatu teori. Kemudian ada relasional, ada hubungan relasinya dengan siapa gitu ya. Relationship-nya ya. Jadi ini ada konteks ya, ada konteksnya, ada apalagi ini ada situasional, ada situasinya. Kenapa dalam rangka apa kita menyusun situasional ini kalau mahasiswa tugas akhir atau tesis ya. Tapi biasanya kalau tesis ataupun disertasi tidak membuat ya suatu peralatan. Kalau tugas akhir biasanya membuat. Kalau di ITB ini kalau di itu pun mungkin khusus yang saya tahu di program studi teknik telekomunikasi. Nah, jadi ini adalah isu-isu etika di dalam perancangan. Jadi nanti itu Anda harus pegang ya. Nah, ini yang berikutnya masalah embeddedness of technology ya. Bahwa ada sosial interaksi antara teknologi dengan society ya. Jadi ini jelas tadi saya gambarkan adalah Facebook. Akibat dari adanya Facebook, adanya Twitter, adanya Instagram, ya adanya apalagi ya, soalnya banyak banget yang lain, itu menyebabkan orang dunia ini dalam genggaman ini. Orang ini pegang telepon seolah-olah dunia ada di dalam genggamannya. Jadi dia berjalan ini di sini seolah-olah dia telepon, ataupun sebenarnya bukan hanya telepon ya, menggunakan medsos. Itu dia sedang berhubungan dengan orang kita di Indonesia, dengan orang di Antartika pun kita juga bisa berkomunikasi. Jadi ini adalah social interaction dari teknologi dengan society. Masalah embedded sebenarnya. Kemudian di sini yang kedua adalah masalah membuka black box of teknologi ya. Ini studi-studi, sekarang banyak studi-studi dari sains dan teknologi. Ini membuka black box dari teknologi. Ini gambar yang bagus ya. Bahwa handphone ini dalam satu kotak, begitu kebuka ting, langsung kita terbayanglah bahwa smartphone ini bisa
menjadikan aspek sosial dari kehidupan manusia. Jadi kata kunci dari bab 5, kata kunci penutupnya, itu adalah merancang. Merancang, ya ini kalau Anda tugas akhir, ini kuliah untuk mahasiswa S1 di ITB, di Teknik Telekomunikasi, yang tugas akhirnya sekarang. Nah, menurut saran dari ABET, ini kita lakukan suatu akreditasi internasional, ABET Amerika, mereka menyarankan bahwa lulusan atau mahasiswa dari teknik telekomunikasi ini diharuskan, diwajibkan untuk merancang suatu sistem supaya mereka itu menjadi seorang engineer yang merancang. Dan jadi merancang adalah untuk lingkungan dan untuk human community. Dan ini kata kuncinya. Jadi kita merancang itu bukan untuk kehancuran atau keburukan ataupun tidak ada gunanya, tetapi kita merancang itu adalah ada gunanya untuk lingkungan. Jadi sejak awal ketika Anda merancang suatu sistem, ya calon engineer ini, calon sarjana teknik, itu kata kuncinya adalah merancang untuk environment dan untuk human community. Jadi ini adalah bab 5 dari kuliah kita, bab 5 ET 4103 yang bisa saya sampaikan. Jadi ini adalah intisari di buku referensi. Nah, ini buku referensi ini saya nggak berani lagi yang ngasih, saya nggak berani ngasih kopi dari e-booknya. Ini zaman udah terbuka, nanti saya kena isu kena isu hukum ya. Nggak boleh kita e-book itu harus beli ya. Jadi banyakkan orang kan e-book, orang Indonesia itu e-book satu orang beli, yang lain di copy paste ya. Jadi ya saya nggak tahu, kalau Anda melakukan itu mahasiswa ya silahkan, tetapi saya tidak menyarankan. Dan juga dengan kaitan itu dalam kuliah-kuliah saya juga menambahkan dengan banyak buku-buku yang lain ya. Dengan buku-buku yang pernah saya baca masa lalu maupun buku-buku yang saya baca kemudian sekarang ini, saya gabungkan, saya kombinasikan ya. Sehingga dengan demikian saya berharap bahwa video-video kuliah saya sudah sampai bab 5 sekarang, udah 5 kali saya membuat rekaman video ET 4103, etika profesi engineering ini. Saya sangat berharap bahwa ini bisa membuka wawasan ya. Nanti di kelas itu mahasiswa saya minta untuk berdiskusi antar mereka, dan saya lebih senang mereka berdiskusi sendiri karena hebat ya mahasiswa anak muda itu, saya senang sekali. Bahkan saya belajar juga dari diskusi-diskusi mahasiswa. Ada beberapa hal yang saya juga baru buat saya. Tapi kalau mahasiswa mengharapkan saya untuk ikut di dalam diskusi untuk mengarahkan, ya saya akan mencoba untuk mengarahkannya. Jadi demikianlah bab 5 ET 4103 etika profesi engineering. Saya tutup. Terima kasih atas perhatian baik kepada mahasiswa yang menonton ya, maupun kepada penonton bukan mahasiswa saya, penonton umum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.